Selamat petang saudara, apa kabar Anda hari ini? One Today kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi aktual, tajam dan terpercaya telah kami rangkum dan siapkan untuk Anda. Bersama saya, Auranisa Rizka Prasita, inilah One Today petang selengkapnya. Daging ayam turun harga usai perayaan Imlek. Semarang menambah koleksi tempat wisata baru di Kecamatan Mijen. Kelurahan Tambakharjo berkolaborasi dengan Pertamina membangun Pujasera Energi. Saudara, kita ke informasi yang pertama. Pasca tahun baru Imlek, harga daging ayam mengalami penurunan dari harga Rp38.000 menjadi Rp30.000. Pasca tahun baru Imlek, harga daging ayam di berbagai pasar tradisional di kawasan Kota Semarang mengalami penurunan. Di pasar warung misalnya, jenis daging ayam seperti ayam boiler dan ayam sayur turun 25%. Semula harga daging ayam berkisar Rp38.000 per kilogram, kini turun harga menjadi Rp30.000 per kilogram. Tahun baru Imlek diduga kuat menjadi faktor penyebab utama penurunan harga daging ayam. Pedagang berharap agar harga ayam dan bahan pokok lainnya bisa terus stabil hingga menjelang bulan Ramadan nanti. Kota Semarang menambah koleksi wisata alam baru, yakni Silayur Park. Proses pembangunan wisata ini sudah berlangsung sejak September 2021. PT Lawu Group bekerjasama dengan KPA Kendal menambah warna wisata baru di Kota Semarang. Rahmat Jianto selaku pengelola Silayur Park mengaku bahwa ia berkolaborasi dengan pihak perhutani Kota Semarang untuk melestarikan hutan lindung dan juga untuk mencegah adanya aktivitas tebang liar. Pak, awal mula membangun proyek ini terinspirasi dari mana, Pak? Bisa dijabarkan dengan jelas? Ya, untuk proyek ini, proyek Silayur Park ini, kita ceritakan dulu kita siapa ya? Kita ini dari Lawu Group. Lawu Group itu pusatnya di Solo sana. Kita memang bergerak di bidang wisata dan kuliner. Jadi kita bekerja sama dengan perhutani, untuk sini perhutani wilayah Semarang. Salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan hutan, supaya hutan itu tidak rusak. Jadi salah satunya dengan cara kita buka, kita manfaatkan untuk menjadi warna wisata, yang tujuannya hutan tetap lestari, tetapi menghasilkan juga, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pihak KPA Kendal selaku perusahaan terkait pembangunan wisata Silayur Park ini menargetkan pembangunan akan terselesaikan dalam 4 bulan ke depan. Pembangunan wisata ini sudah berjalan sejak September tahun lalu. Proyek pembangunan mencapai 50,5%. Namun, karena terkendala cuaca, pembangunan sempat terhenti dan kembali berlanjut awal tahun 2022. Meski pembangunan belum 100% selesai, wisata ini telah beroperasi sejak 1 Januari lalu. Semarang, Andi Erwan melaporkan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terus menggarap sejumlah fasilitas hidup gratis dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga angin dan matahari untuk masyarakat Kota Semarang. Hasil kolaborasi pemerintah Kota Semarang bersama akademisi salah satu universitas negeri di Semarang dengan PT Pertamina dan Kecamatan berhasil membuat pembangkit listrik tenaga angin dan matahari. Sekitar tempat ini terdapat kios untuk pedagang kaki lima. Berlokasi di Kelurahan Tambakharjo, Pujasera ini dibuat untuk membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi biaya listrik. Launching pertengahan Februari mendatang, pembangkit listrik ini sudah 90% jadi. Adanya uji coba tenaga angin yang masuk ke dalam baterai, kemudian baterai menyalurkan ke lampu, menyebabkan lamanya pembukaan Pujasera. Akan ada inovasi terbaru di Pujasera, yaitu inovasi wastafel. Nantinya, orang yang mencuci tangan akan menghasilkan tenaga listrik juga.
Untuk membangun menara kincir angin ini kurang lebih 3 minggu. Itu dari awal mulai bikin rangkaian menara yang di bagian fondasi, kemudian bagian atas itu untuk bagian tempat baterai, tempat inverter, kemudian bagian ketiga itu bagian panel surya sama kincir anginnya, seperti itu. Pihak Pertamina berharap dengan pembuatan pembangkit listrik ini dapat mensupport operasional kampung kuliner terkait energi serta membranding secara pemasaran. Semarang, Hedwig Isrania melaporkan. Usai jeda, kami akan menyampaikan kembali mengenai informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun kampus politeknik baru. Ngerjain tugas, tapi salah terus. Tapi kayak gitu juga dong. Kamu tahu guys, semakin banyak kamu menggunakan kertas, semakin banyak pula pembagi tebak. Emang apa hubungannya? Satu kertas itu setara dengan hidup kamu yang bisa 5 tahun. Ayo kita lestarikan bumi kita dengan mengurangi penggunaan kertas sebagai upaya nyata melestarikan ekosistem hutan kita. Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jawa Tengah membangun kampus baru, Politeknik Pekerjaan Umum. Politeknik Pekerjaan Umum Semarang merupakan perguruan tinggi negeri rintisan baru di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal tersebut ditandai oleh surat keputusan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang izin pembukaan program studi dalam rangka pendirian Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang. Politeknik Pekerjaan Umum memiliki laboratorium yang bekerja sama dengan Universitas Diponegoro. Politeknik Pekerjaan Umum juga memiliki beberapa gedung. Proyek yang tahap 1 workshop ini 4 gedung dimulai bulan April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian untuk tahap 2 yang sekarang pekerjaan dimulai kemarin bulan September. Membahasi sampai tahun ini. COVID-19 menjadi kendala utama dalam pembangunan gedung workshop. Akibat pandemi, ada keterlambatan kedatangan material. Dalam pembangunan gedung workshop ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kegiatan penyelenggaraan pembangunan gedung negara. Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang akan dikembangkan sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan unik. Semarang, Aris Manzil melaporkan. Dari tahun ke tahun, TPA Jatibarang tidak pernah menunjukkan adanya penurunan sampah yang signifikan. Kurangnya alat berat yang memadai menjadi faktor penyebab utama meluapnya sampah. Luas tanah lahan bukan menjadi penyebab utama menumpuknya sampah di TPA Jatibarang. Kapasitas penampungan sampah di TPA Jatibarang kini berada di angka 70% dari 100% kapasitas penampungan. Seperti yang dikatakan Agus, Kepala Koordinir Pelaksana TPA, kurangnya alat berat menjadi salah satu penyebab utama meluapnya sampah di TPA Jatibarang. Apa penyebab utama sampah di TPA Jatibarang ini bisa meluap, gitu, Pak? Kalau penyebabnya itu salah satunya itu kita kendala di alat berat, alatnya yang buat kerja itu. Kalau lahan, insya Allah kita cukup memadai sampai bertahun-tahun ke depan nanti. Nah, itu yang membuat kita bingung itu masalah alat kerjanya, alat beratnya. Dari berbagai jenis sampah yang menumpuk di TPA, sampah organik menjadi sampah paling dominan. Namun, hal ini tak begitu dianggap pusing pihak TPA Jatibarang, karena mereka sudah mengolah sampah organik tersebut dengan baik. Pihak TPA Jatibarang berharap kedepannya mereka mempunyai alat kerja yang memadai agar dapat menghindari meluapnya sampah TPA Jatibarang. Semarang, Abi Ferdianto melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia atau PMI berbagi kasih melalui kegiatan donor darah yang diselenggarakan di Atrium Plaza Simpang 5. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita simak liputan dari Aris Manzil. Baik, terima kasih Aura. Sekarang di belakang saya sedang berlangsung kegiatan donor darah, tepatnya di Atrium Plaza Simpang 5 Semarang. Donor darah ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Mediani yang kelima tahun. Mediani juga bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia selama acara berlangsung. Sebelum dilakukan kegiatan donor darah, PMI bersama Mediani mengutamakan tes kesehatan. Hal ini dilakukan guna mengecek darah mana yang mampu dijadikan sebagai acuan pantas donor darah sesama. Nah, saat ini saya sedang bersama Ibu Ayu selaku penyelenggara kegiatan donor darah. Halo, apa kabar Ibu Ayu? Ya, siang Mas. Mungkin apa dapat Ibu jelaskan apa tujuan utama dari diselenggarakannya donor darah ini? Ya, yang pasti acara pada siang hari ini adalah acara ulang tahun kelima dari mediani.com, dan kami memang bersama dengan PMI dan juga Yayasan Raharja, itu adalah pengelola dari Plaza Simpang 5, untuk bersama-sama kita menyelenggarakan donor darah. Harapannya sih moga-moga stoknya PMI jadi lebih banyak gitu kan, dengan terselenggaranya event ini jadi lebih banyak yang bisa terbantu dengan kehadiran dari sumbangan donor dari teman-teman. Baik, terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya ya Bu. Thank you. Sekali lagi saya tekankan, donor darah ini bukan suatu hal yang merugikan, namun menolong bagi yang membutuhkan. Aris Manzil, Simpang 5, Semarang melaporkan. Selanjutnya, kami akan menyusuri bagian barat kota Semarang, yakni nikmatnya kulineran sambil berkuda di Nirwana Stable. Seperti apa serunya? Yuk kita simak wisata kuliner bersama Anissa Faradila. Menjelang akhir pekan, kali ini saya akan mengajak kalian untuk berwisata ke suatu tempat perawatan kuda di kawasan Kota Semarang. Tepatnya ada di Desa Purwosari, Kecamatan Mijen. Halo pemirsa, kali ini saya sudah sampai di Nirwana Stable. Buat kalian yang suka berkuda atau ingin berlatih menunggang kuda, mungkin Nirwana Stable bisa jadi jawabannya. Penasaran kan ada apa saja di Nirwana Stable? Yuk ikuti saya. Awalnya Nirwana Stable ini merupakan tempat yang dibuat untuk perawatan kuda dan hanya berfokus untuk kuda dan para penunggangnya. Namun, seiring berjalannya waktu, wisata ini mengembangkan fasilitas lain seperti mini zoo, playground, wisata edukasi, serta kafe dan restoran. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Saiful selaku Kepala Marketing dari Nirwana Stable. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik Mbak, ini saya izin lepas masker ya Mbak ya? Iya Pak, silahkan. Nah, mumpung saya lagi sama Bapak nih. Awal mula Nirwana Stable ini kan hanya sebagai tempat perawatan kuda saja ya? Iya. Namun seiring berjalannya waktu, Nirwana Stable mengembangkan fasilitas lain seperti mini zoo, playground, dan juga wisata edukasi. Nah, apa yang membuat Nirwana Stable terus berinovasi seperti sekarang, Pak? Baik, Pak. Jadi tentunya Nirwana Stable ini kita mengacu ke respon dari masyarakat ya. Kenapa Nirwana Stable ini selalu bisa berinovasi? Jadi kita belajar dari permintaan masyarakat. Nah, di sini fokusnya kita hanya untuk kegiatan pembelajaran ya. Selain nanti ada tempat kuliner, itu adalah wisata edukasi. Nah, jadi kita concern ke situ. Gitu, Pak. Nah, tentunya tidak hanya memajukan perusahaan saja ya Pak, namun juga bermanfaat bagi masyarakat. Wah, saya jadi penasaran untuk melihat fasilitas yang ada di Nirwana Stable. Saya izin melanjutkan jalan-jalan dulu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, saya sudah ganti kostum nih teman-teman. Kali ini saya mau jalan-jalan mengelilingi Nirwana Stable sambil menunggangi kuda.
Wisata berkuda di Nirwana Stable dikenakan tarif Rp150.000 untuk wisata kuda besar. Di Nirwana Stable sendiri, kalian tak perlu khawatir saat berkuda, karena selalu didampingi pemandu yang profesional. Sudah lelah berkuda, rasanya lapar ya pemirsa? Eits, jangan khawatir, karena di Nirwana Stable juga tersedia restoran yang punya banyak menu makanan loh. Wah, sekarang makanannya udah di depan saya nih. Kita mulai dari menu baru yang ada di Nirwana dulu ya. Bebek sambal gerabah. Tekstur dari bebeknya lembut, empuk, dan sambalnya gurih dan pedasnya pas. Setelah makanan berat, kita beralih ke makanan ringan, singkong keju. Tekstur dari singkongnya lembut, gurih, dan enak. Kombinasi antara singkong dan kejunya menjadi perpaduan yang sempurna. Makanan berat udah, makan ringan juga udah. Wah, kurang minum nih. Jadi teman-teman, ini namanya yuzu. Jadi yuzu ini percampuran dari lemon dan susu. Yuk cobain. Segar teman-teman. Nah pemirsa, ternyata bahan dari makanan dan minuman yang ada di depan saya ini merupakan hasil perkebunan dan peternakan milik Nirwana sendiri loh. Penasaran kan sama lahannya? Yuk! Tak hanya menyuguhi wisata berkuda dan kuliner saja nih, namun Nirwana Stable juga menyuguhi wisata edukasi yang cocok untuk anak usia PAUD dan taman kanak-kanak. Edukasi ini meliputi pengenalan hewan ternak serta pengenalan media tanam hidroponik maupun organik. Tidak terasa tadi kita sudah jalan-jalan menyusuri Nirwana Stable. Gimana? Udah dapat pencerahan kan minggu ini mau kemana? Nirwana Stable bisa jadi solusinya. Anissa Faradila, Dadang Febrianto melaporkan. Dia adalah Tegar. Dia adalah seorang pelajar yang ada di Semarang. Awalnya, hidup dia berjalan seperti pelajar pada umumnya, yang berangkat pagi untuk belajar dan menggapai cita-cita. Ia adalah sosok yang ramah, yang selalu sopan dan menghormati gurunya. Ia juga siswa pintar dan berprestasi, terutama dalam matematika. Ia memiliki sahabat dan bermain bersama. Tetapi semuanya berubah setelah mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolahnya menjadi berantakan. Ia jadi tidak sopan terhadap guru, berlagak preman, dan suka main kekerasan. Bahkan, ia melakukan kriminalitas demi mendapatkan barang haram itu. Barang itu sudah ada? Sudah, siap. Oke, uangnya sudah saya transfer. Oke, terima kasih. Baginya, barang itu membuat kenikmatan, dan ia tidak tahu bahwa barang itu bahaya dan bisa membuat mati.
Yang ini kan bikin lo mati. Rindukanlah tawa masa depan, jauhi narkoba, karena narkoba bukan sahabat. UMKM Omah Ampiran merupakan salah satu UMKM yang berada di Kota Semarang. Aktualisasi dan keinginan masyarakat untuk ikut serta di dalam pembangunan, khususnya di sektor Pujasera ini. Potensinya luar biasa, mulai dari potensi makanan lokal, potensi makanan-makanan luar, serta minuman dan camilannya yang tak kalah unik dan istimewa. Pak Sumarman adalah seorang guru privat bahasa Inggris, sekaligus penggiat UMKM di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen. Berdasarkan cuplikan tadi, rasanya kurang lengkap jika kita tidak berbincang langsung dengan pendirinya. Nah, saat ini di studio saya sudah bersama langsung dengan Bapak Sumarman. Selamat sore Bapak Sumarman. Selamat sore. Pak, boleh Bapak ceritakan bagaimana awal mula mendirikan UMKM Omah Ampiran Wonolopo ini, Pak? Jadi Omah Ampiran ini, kami ini kan di Wonolopo itu ada kampung tematik jamu namanya, di Desa Wisata Wonolopo. Nah, 2 tahun yang lalu sejak pandemi, orang-orang kan nggak boleh keluar. Nah, kampung jamu ketika dikunjungi tidak ada kegiatan, maka niat kami apa ketika orang berkunjung itu yang disediakan apa oleh kan jamu itu diproduksi malam, kemudian pagi jualan, sehingga kalau orang siang datang nggak ada apa-apa. Nanti kami kembangkan menjadi kampung wirausaha, berangkat dari pandemi, dari rumah mendapat berkah, kemudian terbentuklah usaha-usaha rumahan. Selanjutnya, dengan mengajak para warga, apakah Bapak memiliki tujuan tertentu atau maksud tertentu, Pak? Ya pastinya, karena di pandemi ini kami dulu berpikir panjang ya, jadi bagaimana dari rumah ini usaha-usaha bisa memberikan hasil untuk tambahan untuk yang tinggal di rumah, sehingga kami survei awalnya itu, warga kami survei untuk usaha apa yang mau digeluti gitu. Selain itu juga memang warga kami alhamdulillah sudah punya usaha-usaha, kemudian kami bagi itu di usaha itu menjadi usaha di bidang kuliner, di bidang busana gitu. Jadi setelah itu akhirnya nanti pengembangannya adalah melalui ekowisata gitu. Kira-kira ada berapa warga Pak yang sudah ikut bekerja sama? Saat ini pertama dulu waktu disurvei itu 15 warga, sekarang sudah 30 warga. Ya, 30 warga, dan saat ini kami masih persiapan untuk launching nanti ke paket ekowisata. Jadi misalnya mak tempe gitu ya, mak tempe itu melalui proses pembuatan tempe itu yang kami jual untuk ekowisata, sehingga kalau tempe itu dijual 5.000 dengan paket ekowisata akan dijual 10.000, sehingga akan memberdayakan usaha tempe itu pendapatannya meningkat. Demikian juga dengan omah jamu. Jadi kami berfokus dulu yang angkatan pertama ini 3 produk. Pertama omah jamu dengan produksi proses pembuatan jamu yang ekowisatanya, kemudian omah tempe, dan yang ketiga adalah pembuatan media tanam dan menanam di omah tanduran. Seperti itu ya Pak. Ya. Jika disinggung mengenai dana, sudah pasti harus ada modal awal ya Pak. Nah, dari mana Bapak menganggarkan modal awal tersebut? Mungkin dari kas desa, dana sumbangsi pemerintah, atau mungkin dari uang pribadi Bapak sendiri? Kalau pribadi enggak, tapi dari pemerintah juga saat itu kami melangkahnya bahwa kami ingin membuat sesuatu, dan berangkatnya memang konsep besarnya nanti akan menjadi pendapatan UKM, jadi inovasi UKM yang kami berdayakan menjadi ekowisata, karena kebetulan Wonolopo itu desa wisata. Nah, modalnya dari mana? Modalnya dulu dari patungan donasi dari warga. Satu RT kami itu yang berada tanda kutip ya, yang punya masih gaji, sedangkan yang pandemi awal itu beberapa setelah pandemi kan banyak yang dirumahkan, banyak apa, nah itu di rumah tentunya makan kan harus jalan, makanya kami bersama-sama saat itu dengan sebelum Joko Tonggo Pak Gubernur dulu launching, kami sudah berinisiasi untuk ayo membuat dari tetangga ke tetangga gitu. Jadi awal pandemi itu kami sudah mulai, alhamdulillah buka warung misalnya, warungnya biar laku gimana? Ya tetangganya dibeli di warung. Siapa yang beli? Yang punya gaji, karena kan yang nggak punya gaji yang memproduksi gitu.
Begitu pula dengan alhamdulillah kami ini sudah ada usaha-usaha rumahan yang online. Yang online itu berarti tinggal mengembangkan. Juga ada yang sudah usaha punya kedai di pasar Klewer, Solo, kedai busana, kemudian batik Pekalongan. Itu kebetulan ada, jadi hal-hal seperti itu yang kami tingkatkan untuk dari rumah tetap bertransaksi. Gitu. Berarti sekarang banyak ya Pak yang ikut bekerja sama? Jadi kalau dikata modal memang swadaya, tapi alhamdulillah setelah kami bergerak, pemerintah Kota Semarang tidak tinggal diam. Saat itu kami diminta Lurah untuk paparan kepada, alhamdulillah diberikanlah SK kampung tematik sebagai kampung edukasi pemahampiran. Basisnya edukasi, berbagi, juga nanti pengembangannya fokus di eduwisata. Gitu. Kalau eduwisata itu sudah diajukan ke pemerintah, Pak? Kami sendiri masih menunggu ya Pak ya. Sudah ada yang berkunjung, tapi kan kami memang belum pengurus kami, tim kami belum jualan di sekolah-sekolah, karena target kami kan memang sekolah-sekolah dari TK sampai perguruan tinggi itu sebagai pasar kami untuk pemberdayaan UMKM. Cuman nanti alhamdulillah itu sudah dapat SK, alhamdulillah dapat dana anggaran dari APBD untuk penataan tempat, khususnya untuk jalan akses, karena kan nanti eduwisata itu kan dari rumah ke rumah, jadi jalannya kan harus baik. Maka dari itu setelah nanti mendapat bantuan dari dana APBD ini, jalannya sudah lumayan, sudah akurat, itu baru kami launching untuk berani jualan begitu. Jika perihal cara perawatan atau menjaga omah ampiran ini seperti apa ya Pak? Boleh dijelaskan? Ya, ini unik Mbak ya, karena kami motivasi warga itu kan usaha rumahan. Siapa yang menjadi direktur, yang punya direktur ya orang-orang rumah itu gitu. Jadi misalnya untuk oma tempe itu Mas Beni itu kan yang ngelola, modalnya dari mana? Modal Mas Beni itu awalnya dulu dari waktu SD. Nah, karena juga pandemi, kemudian dulu 5 kilo coba membuat rumah tempe, sekarang sudah 25-30 kilo per hari. Bagaimana sistem marketing, bagaimana sistem tata kelola, ya yang mengelola ya punya umur masing-masing begitu. Jadi ya, terus modalnya dari mana? Modal mereka. Terus keuntungannya bagaimana? Keuntungannya untuk mereka. Apa yang dilakukan oleh rumah ampiran adalah mengemas dan mengembangkan dengan melalui eduwisata. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Sumarman atas waktu dan informasinya, sangat membantu sekali dan sangat bermanfaat ya tentunya. Dan pemirsa, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM ini sangat penting dan bermanfaat untuk memajukan infrastruktur di kota dan juga desa. Dan saat kita mau belajar bergerak dari suatu hal yang kecil, sudah pasti nanti akan membuahkan hasil yang besar. Saya Auranisa Rizka Prasita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang, salam One Today.